memberikan nilai, padahal nilai yang mereka dapatkan gitu ya, tidak sesuai kalau kita mau seadanya. Karena itu tadi, keterbatasan pada saat PTM yang tidak hadir. Jadi menurut saya kasusnya Bu Puji itu umum di sekolah SMA ya kayak gitu ya, yang terutama kelas 12 karena pas saat ujian sekolahnya ada, mau bagaimana kita. Dan aktual Iya. itu. Iya, jadi Iya. itu bagus banget Memang betul. saya mah. Hanya kasusnya berangkat dari kasus Bu Puji, dah bagus gitu. Tinggal kita harus bagaimana, sebentar lagi bulan depan kita mengumumkan kelulusan mereka ini. Kayaknya di tiap sekolah hampir sama itu kasus itu ya. Jadi untuk kasus-kasus kayak, dan kita tidak juga menyalahkan secara ini kepada siswa ya, karena mungkin kondisi situasi juga kan tidak memungkinkan ya. Artinya juga ketika sekolah melakukan solusi dengan blended juga tidak semua sekolah mampu untuk melaksanakan itu kan. Jadi nah ini kasus, sebenarnya kasus ini sangat baik ya. Dan ini umum di tiap sekolah pasti ada lah kasus-kasus seperti ini untuk anak-anak yang berada di luar suatu zona atau suatu kota ya. Dan kita dari sekolah tidak mampu karena mungkin tergantung dari sarananya juga kan gitu ya. Bu Puji mungkin tidak melakukan proses blended. Ada juga di SMA 2 seperti itu. Kita juga, Bu Rita sebagai Wakasek Sarana tidak bisa menyiapkan secara blended karena kita terbatas dari segi anggaran, dari segi penyediaan sarana yang biayanya cukup besar. Mungkin juga di sekolah Pak Solekun. Saya pikir ini, saya sepakat Bu. Kalaupun tidak mengeksplor masing-masing masalah, ya udah mungkin ini bisa menjadikan topik Pak Solekun untuk kegiatan. Cuman mungkin kita harus menguji dulu ya, apakah tadi yang disebutkan oleh Bu Epti tentang prinsip-prinsip dari mulai 3, 4, dan 9. Nah itu mungkin kita coba langsung kaji dalam kesempatan yang baik ini gitu. Mungkin Pak Solekun? Iya, saya kira itu adalah permasalahan yang banyak dialami oleh sekolah ya, terutama saya sih sepakat daripada membahas yang lebih pribadi gitu kan ya. Iya. Mending kayaknya umum. Ini umum dan sepertinya semua guru mengalami itu gitu. Cuma ya kalau di sekolah saya kan kasusnya misalkan si anak itu udah daring gitu, terus ganti-ganti nomor handphone Pak, jadi susah dihubungi. Terus coba ke nomor telepon orang tuanya juga nomornya sudah nggak aktif gitu, jadi memang susah. Jadi hal-hal yang seperti ini mungkin kita ungkapkan dalam sebuah kasus ya, nanti artinya kita tuliskan narasinya gitu ya, narasi kasusnya lebih. Tadi kan baru diutarakan oleh Bu Puji ya. Nah, nanti kita coba untuk presentasi kita harus narasikan dengan baik kan untuk itu. Ya, betul. Nah, dinarasikan dengan baik agar nanti ya bisa lebih enak, lebih jelas, lebih detail gitu ya. Betul. Kayak kasus-kasus yang ada yang udah pernah dicoba kita perhatikan kan sampai detail, misalkan ternyata setelah dikeluarkan dia mengajar di sekolah yang lain, terus sekolah yang lain minta rekomendasi gitu kan, yang kayak gitu-gitu kan detail banget ya. Nah jadi dilemanya lebih terasa gitu. Nah paling misalkan itu Bu Puji itu kelas berapa? Kelas 12 ya. Kelas 12. Ya, kelas 12. Terus ini Pak, perlu diketahui bahwasanya yang di Kalimantan itu siswa itu adalah seorang atlet bola. Nah, sekarang ini apalagi itu ya. Bulan Desember ya. Jadi bulan Desember itu dia ada liga di sana, Suratin Cup kalau nggak salah. Nah, ini namanya benar versus benar ini. Benar-benar betul. Ya. Khususnya benar-benar. Benar-benar emang benar. Versus benar dan benar. Nah, kalau yang di Bangka itu awalnya dia tinggal di Ciamplas, terus karena pandemi dia pindah ke Cirebon dengan neneknya meninggal.
Jadi dia harus pulang ke Bangka. Nah, jadi dia harus pulang ke Bangka lagi dan membantu ibunya yang berjualan di ini tambang timah. Ya Waduh, Allah. ini kasusnya bagus banget. Udah, Pak Sep. Berat, betul. Udah itu aja kasusnya. Ibu Puji Jadi Bu kayaknya Puji nanti dinarasikan dulu mungkin ya. ya, Yang narasikan lebih dulu sama Bu Puji, nanti kita bantu kata-katanya. kita bantulah. Mau disamarkan boleh atau mau langsung Pasundan Nggak apa-apa sih. Pasundan Nggak apa-apa 8 kalau juga nggak mas. kasusnya. Pasundan 2 juga nggak apa-apa. Dua Nah, saya di Siap Pasundan lah. 8. curiga. Jadi real ceritanya jadi real gitu, bukan dikarang gitu, real gitu. Nggak apa-apa Bu, ini bagus banget gitu. Nah, kalau yang ketiga itu yang di Sulawesi itu dia membantu orang tuanya jadi ini kayak selebgram gitu, selebgram. Jadi ya udahlah, akhirnya dia explore di daerah Sulawesi, food blogger gitu dia teh. Jadi mau pulang lagi ke sini juga bingung gitu. Sementara ya memang keadaan keluarganya dari 3 kasus ini bukan keluarga yang mampu, menengah ke atas gitu, menengah aja gitu kan. Di musim pandemi gini kan sulit untuk mencari tiket pesawat atau naik kapal laut pulang gitu. pergi gitu ya. Ya paling itu sih. ya apa namanya sekarang Bu Puji tadi kan ada 3 anak ya. Ya betul, kalau mau mana yang dipilih satu aja. betul. Jadi kita nggak buyar gitulah. Betul. Tapi saya lebih cenderung yang punya ini Pak Sepak bola ya. Yang sepak bola tadi. Yang atlet ya. Yang Ya, atlet betul. itu lebih narasinya lebih nantinya tereksplornya lebih jauh gitu. Dan nantinya. Itu selalu ada di setiap sekolah. Itu umum ada. Saya juga sebenarnya tadinya mau mengungkapkan masalah Japres, sebenarnya jalur prestasi sebenarnya. Cuman ya keduluan sama Bu Puji, tapi udah sama konsepnya hampir sama sih. Konsepnya hampir sama. Itu yang saya alami juga gitu, masalah jalur prestasi yang tiap tahun ada masalah gitu. Berarti kita bikin Google Doc nih. Iya. Pak Ikun di Google Doc. Ya biasa. Iya, jadi ini memang kalau diiniin tuh kalau diceritakan gitu Pak dari awal, anak itu SMP-nya di Akademi Persija. Di Persija, kemudian waktu SMA dia ingin ikut Akademi Persib dan memang lolos. Jadi dari SD itu dia sudah keluar Kalimantan, kemudian di Persija itu di asrama. Nah, karena dia ikut ini klub ya. Jadi akhirnya di SMA klubnya itu seleksi di Akademi Persib, masuk di Akademi Persib. Makanya kemudian dia kenapa di SMA Pasundan 2 juga salah satunya dibiayai sama Akademi Persib. Terus selama pandemi kan Persib juga nggak ada kegiatan kan? Ya betul. Sama sekali nggak ada kegiatan. Akhirnya dia sama orang tuanya udahlah pulang Kalimantan pada saat begitu dibuka, waktu itu lockdownnya dibuka, dia naik kapal pulang Kalimantan. Di Kalimantannya itu di Berau, yang itu daerah Pelawan. Jadi susah sinyal. Kami itu sempat melacaknya susah banget, sangat susah. Begitu kemarin 2021 sudah mulai ada lagi liga, sama klubnya yaitu dia Liga Suratin Cup di sana. Kemudian akhirnya nyalah gitu, boro-boro mau ikut Zoom meeting atau ikut pembelajaran lewat online gitu. Memang dia ada komunikasi dengan saya secara pribadi gitu dengan guru biologi. Tetapi ya itu, kan sekarang teh begitu ujian sekolah, semua guru gejolak nih. Mau dikasih berapa namanya Bruno, Pak? Bruno Kanaya namanya. Bingung gitu kita. Kemarin tuh sempat perdebatan nih mau dikasih berapa budak nilainya gitu. Kalau untuk tugas ya otomatis dia lebih ini ke atlet karena dia juga tulang punggung keluarga. Iya, kalau gitu. Kondisinya udah sampai sejauh itu mah dia pasti udah mikirinnya bola utamanya. Ya, dia membiayain ibunya karena kakak-kakaknya udah sendiri kan, jadi dia membiayain ibunya ya. Kemarin juga saya juga bingung nih saya bilang. Kalau saya sih sebenarnya kalau dari gimana Bu Puji, kalau melihat kondisi seperti itu, kalau dilihat dari segi kurikulum gitu ya, sebetulnya syarat kelulusan itu yang penting bahwa anak itu mengikuti
ujian Hmm. sekolah. Jadi tidak berbicara berapa nilai yang dia dapatkan, tapi salah satu syaratnya adalah ikut ujian sekolah. Di luar dari ada nilai-nilai yang harus dia dapatkan berdasarkan proses belajarnya. Jadi yang beratnya adalah bagaimana guru memberikan nilai di proses semester 5 dan proses semester 6. Nah, proses semester 5 sebetulnya itu sudah ada nilai. Karena di bulan Desember itu kan kita bisa lihat tuh nilai yang Bu Puji itu. Nah, yang terjadi, selama kurun waktu semester 5 dan semester 6 ini, adakah upaya yang kemudian nanti itu berakhir dengan solusi? Karena kalau tidak ada, kemudian tiba-tiba anak ujian sekolah, berarti satu nilai yang tidak ada di semester 5-nya, ada nggak upaya itu? Apakah nilainya diberikan atau kosong? Kalau nilai di semester 5 ada, karena sebelum kegiatan Suratin Cup itu dia ada Bu ikut Zoom meeting, ikut gitu, walaupun memang tugasnya tidak maksimal lah gitu ya. Jadi dia tetap ada dan ikut ujian. Jadi pada saat PAS ikut. Jadi kita memberikan nilai. Nah, cuma yang di PTMT ini sama sekali dia blank, nggak ikut. Nggak ada. Berapa tugasnya persentasenya? PTMT dengan yang selama semester 6 ini berapa persentase PTMT dengan PJJ-nya? Kami kan udah PTM semua di bulan 100%. Januari. Ya, 100%. harusnya 50%, tapi maksudnya karena per sesi kan, anggaplah 50%. Jadi Nggak, tetap masih kehadiran dianya. Nah, kehadiran dianya nggak ada sama sekali, Bu. Dia ada di PTM. Kalimantan. Nggak ada sama sekali. Di Kalimantan. Sampai saat ini dia di Kalimantan. Maksudnya Anak gini, berarti kan 100% kehadiran ya, yang tidak ada itu. Nah, upaya sekolahnya itu bagaimana gitu? Oh. Kan sudah jelas tidak ada. Kalau Google Classroom itu kan masih ada saya tuh. Ya, itu. Jadi materi-materi itu masih saya share di Google Classroom, termasuk tugas-tugas kan, paperless kan. Kalau tugas-tugas memang adanya di Google Classroom. Nah, jadi itu pun tidak maksimal gitu. Nggak maksimal nilainya. Kalau hadirnya jelas nggak ada, tapi dia tetap mengakses materi yang saya berikan, kemudian beberapa tugas dia masih tetap mengerjakan melalui Google Classroom. Betul. Nah, itu juga bisa menjadi poin. Artinya gini lah mungkin ya. Ketika misalkan di bulan tadi Bu Rita menanyakan apakah full total anak itu tidak terkoneksi sama sekali. Nah, kalau misalkan masih ada koneksi dalam bentuk tadi Google Classroom, Betul. kemudian terus upaya sekolahnya seperti apa? Karena kan mungkin kalau jarak jauh seperti itu tetap ya harus ada memberikan pelayanan, betul. gitu ya. Jadi pelayanannya bukan pelayanan yang ukurannya pembandingnya jangan pembanding dengan PTMT, betul. Pembandingnya dengan yang lain gitu. Betul. Jadi artinya pola yang diberikan terhadap anak itu tetap hak dia untuk belajar tetap ada. Betul. Gitu ya. Nah, itu yang harus digarisbawahi oleh guru-guru gitu untuk mengambil solusi seperti apa sih gitu ya upaya yang dilakukan. Apakah upayanya udah sebanding nggak dengan apa yang dilakukan oleh anak itu atau sama sekali lost kontak sama sekali. Nah, itu yang harus dianalisis dulu mungkin kalau menurut saya. Betul. Ya begitu ya. Betul. Nah, jadi maksudnya juga ke arah situ Pak Asep, betul. Jadi dilemanya yang dirasakannya oleh Bu Puji gitu ya. Oleh Bu Puji. Terus dilema apa? Paradigma dari 4 paradigma itu dilema apa dengan apa versus apa gitu. Gini. Keadilan. Kalau saya sebenarnya kalau dilema yang terjadi itu ini Pak individu masyarakat. Ini kan bisa lebih dari satu, bisa lebih dari satu. Bisa, betul. Ini jadi banyak kasus. Pertama individu lawan masyarakat karena nilainya di bawah KKM ya Pak ya. Takutnya nanti individunya anak ya Bu ya. Individunya anak. Individunya anak, kemudian masyarakatnya warga sekolah. Teman-temannya. Ya, teman-temannya. Ya. Siswa yang lain takutnya yang itu aja. Sekolah wae. Wah, betul. Itu aja nggak ngerjain tugas anggar dapat nilai kan. Sekolah wae dia bisa dapat nilai, benar. Itu kasusnya sama dengan di SMA 2 juga ada. Betul. Selain ada, individu lawan masyarakat apa lagi? Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Keadilan lawan kasihan.
Kasihan ya, Kasihan. Ya, betul. keadilan dan kasihan. Ya oke. Dua. Apalagi masuk nggak ke Sebe- jangka panjang, Sebetulnya- jangka pendek juga bisa. Betul, sebetulnya itu juga bisa banget Yes. masuk. Jangka pendek Kalau jangka lawan panjang, jangka pendek maksudnya Bisa. gimana Pak? Ya kalau dibiarin begitu nanti bisa jadi dia terus-terusan kayak gitu Pak Asep. Hmm, Untuk jangka panjangnya ya, kayak Iya. kakak kesannya Tuh, gitu. misalkan dia kelas berapa Bu Puji? Kelas 3 kan Oh, ujian kelas sekolah. 3. Tapi kan jangka panjangnya bisa berpengaruh juga. Misalkan Iya. tuh, cenah kelas 3 kemarin dia atlet begitu masih Benar. bisa lulus gitu. Nanti jangka panjangnya merusak sistem sekolah itu. Betul. Maksudnya kalau mau ya harus ada solusinya gitu. Betul kata Pak Asep. Sudah melakukan apa gitu untuk mengantisipasi hal seperti itu gitu. Kayaknya Bu Puji harus nanya ke wali kelasnya juga sih kalau menurut saya ya. Bu Puji bukan wali kelasnya Udah, bukan? bukan. Kelas Bukan. sebelah. Jadi mungkin Kelas ini 11. kan BK wali kelas ya, artinya juga di sini peran mereka misalkan ketika misalkan satu bulan taruhlah misalkan dari bulan Januari sampai akhir Januari ini ada pasti kan Bu Puji karena sudah melakukan PTMT itu akan menanyakan ke guru, ke wali kelas atau BK ini posisinya gimana gitu. Nah upaya mereka seperti apa mungkin sudah tersampaikan juga ke Bu Puji atau gimana? Oh, the first day that we signed up for Alhamdulillah Monday. memang koordinasinya sudah. Ini kan karena dari semester lalu ya. Apa sih Bruno benar-benar memang nilainya sebenarnya di bawah KKM. Cuman tadi sebelum ada keadilan dan kasihan itu ya akhirnya karena dia berprestasi ya. Dan Ya. dulu juga tidak mengalami hal seperti ini. Saya pikir ya udah rasa kasihan. Jadi akhirnya waktu itu nilainya di atas KKM. Ya. Nilainya sama saya di semester 5 itu di atas KKM. Nah, kemudian saya ngobrol dengan wali kelasnya. Wali kelas itu sudah berusaha. Tapi ya karena tadi latar belakang yang saya ungkapkan tadi, wali kelas juga kan nggak bisa berbuat apa-apa. Sementara kami semua guru sudah mengakomodasi sebenarnya pelayanan yang kami berikan melalui Google Classroom. Kemudian kalau dia mau japri menanyakan tugas melalui WA juga kami jawab dengan baik gitu kan. Kemudian BK-nya juga sudah. Tapi kalau untuk kunjungan rumah kan impossible gitu. Ya, betul. Nah, jadi komunikasi yang dibangun oleh wali kelas itu sudah sangat Bagus. cukup gitu ya untuk sebenarnya kasus Bruno ini gitu. Hanya memang jadi permasalahannya itu nilai dia terus terang aja di bawah KKM. Dia ikut ujian sekolah tadi ya Bu Rita. Betul. Kan ada nilai rapot, kemudian nilai sekolah kan. Ya. Betul. Nah itu tuh kami terus terang mau ada yang diolah tapi di bawah KKM gitu. Sementara anak-anak yang PTM aja pun sama nilainya di bawah KKM gitu. Nah, yang di bawah KKM itu nilai untuk ijazah Bu atau nilai di rapot atau nilai ujian sekolah? Dua-duanya. Karena syarat lulus itu sebenarnya Bu yang harus dipahami adalah syarat lulus itu kan biasanya sudah ada di SOP-nya ya kayak di SMA 2 sekarang syarat lulus itu nilai ijazah itu minimal 60 minimal loh Bu. Itu teh udah gabungan dari rata-rata nilai rapot ditambah dari nilai ujian sekolah ditambah dengan nilai tugas. Nah itu dirata-ratakan nanti dapat nilai seperti itu. Kalau di bawah 60, nah itu ada kemungkinan ada pertimbangan lain. Nah itu masuknya KKM di mana gitu, nilai di bawah KKM-nya di mana gitu. Nggak, Itu maksudnya itu kayaknya si Bu Puji mau ngasih nilai biologi yang raport. Nah, jadi yang menjadi dilemanya Bu Puji itu mau ngasih raport atau tidak ngasih raport gitu. Oh. Jadi mau yang semester raport. 6 itu ya, yang semester 6 itu ya? Ya, mau karena kalau semester 5 kan ada nilainya ya. Nah, mau ngasih nilai raport atau nggak ngasih nilai raport itu yang jadi dilema kan. Nah, kalau ngasih nilai raport ya terkesan kok mudah banget gitu dapat nilai raport. Padahal tugas nggak dikerjakan gitu kan. Cuma ikut ujiannya saja gitu kan. Tapi kalau nggak dikasih nilai raport, ini kasihan gitu. Orang sudah mau lulus gitu. Tapi nah, jadi paling fokusnya ke dilemanya itu Bu Puji. Ini kan lagi saya catat nih. Ini lagi saya catat. Saya share screen aja ya mungkin ya. Iya Pak.
Ya, nanti biar saya tambahin gitu. Kayaknya Dramatisnya. kalau dilema mah udah dapat dah. Nah, ini kan ya. Iya, ya. Kasusnya ini. Terus Ini peraturan kita juga ada ya, Bu ya? Kita kelompok Peraturan. apa? Kelompok C ya? Kelompok C, Pak Iya. Solekun Kelompok C, kelompok C. ya. Oke. Kelompok C. Jadi saya tulis gini ya. Ya. Studi kasusnya Bu Puji di dilema etika dialami oleh Ibu Puji sebagai Guru Guru pengajar biologi. Guru pengajar biologi. biologi, mata pelajaran biologi. guru biologi adalah ya. Guru biologi. Gampang lah ya. Nah, gitu. Nah, ini dilemanya mana nih yang oleh Bu Puji mau di highlight? Yang mana? Kayaknya mah yang kedua ya, Kalau yang saya- itu barusan. Dua itu, 1 dan 2. Iya. 1 dan 2. Karena 1 dan 2 sih. Highlightnya ini kan. Nanti yang mungkin Tapi kan dapatnya kasusnya nanti hanya Bu 1, Puji 2. dulu. dilema Tapi bisa aja ya dua-duanya ya. dilema yang mungkin. Bisa dua-duanya Bisa. betul. Dilema keadilan Karena sama keadilan di kelas itu kan gitu ya. betul dengan nilai teman-temannya. Keadilan itu lebih cenderung ke sesuai peraturan. Jadi misalkan ini kita memperlakukan siswa itu semuanya harusnya sama. Ya, nilai teman-teman. Kalau misalkan nilai ini nggak ada ya nggak ada, masa tiba-tiba jadi ada gitu. Iya. Nah, jadi keadilan itu adalah perlakuan yang sama kepada semua siswa sesuai dengan aturan yang ada gitu. Kasihannya Peraturannya kan KKM ya. Peraturannya kan KKM-nya 70 nih. Ya. KKM-nya itu kan peraturannya. Jadi dan nilai double dilema. Ya, Yang Ya. bisa dimasukkan. dilema pertama itu mau ngasih rapot atau enggak gitu. Senilai Yang keduanya ngasih rapot tapi jadi dilema lagi mau KKM atau di atas KKM. Terus lanjut Pak Salekun. Nah, jadi ini mungkin ya, ini kan baru mungkin aja gitu. Siapa tahu nanti ada orang lain yang akan menganalisa jawabannya ini nanti. Kan nanti Ya. mereka menganalisa kasus kita kan. Ya, betul. Ya. Nanti bisa jadi jawabannya ini gitu. Nah, paling nanti Bu Puji di bawahnya ditulis aja narasi studi kasus 3-nya ya. Nah, tulis dulu. Studi Siap. kasus. Nah, gitu ya. Di sini nanti kita rapihin ke dalam slide presentasi lah ya. Ya, Kalau terus. Nah, terus Nah, apalagi yang Ya. mau dibahas? itu kan baru apa? Paradigma. Enggak, tadi Yang poin keempat. apa kata Bu? Prinsip. Prinsip-prinsipnya. Oh, prinsipnya. Oke, saya kasih ini dulu ya. Ada 4 dengan 9 Pak Solekun. 4 Tiga. paradigma. 3, 4, 9. Iya. Paradigma dilema ya. Iya. Ini yang 4, paradigma. ini yang 4 nih. Ya, 4 paradigma dilema. Nah, 4 paradigma dilema, terus 3 itu ini yang Akhir apa tadi itu ya? ya 3 itu 3 prinsip pengambilan keputusan. Ya, 3 prinsip. Keputusan. Itu yang pertama itu karena apa ya? Berdasarkan hasil akhir. Hasil akhir, Hasil akhir. kepedulian gitu ya. Nah, yang kedua itu aturan. aturan berbasis Nah, yang aturan, ketiga peraturan, itu adalah peduli. rasa peduli. Ya. Peduli. Ketiga. Nah, ini kita masuknya yang mana? Kasusnya Bu Puji. Kalau saya pikir sih lebih ke berbasis peraturan dan peduli. Kalau saya pikir ya. Kalau hasil akhir itu kan orang banyak gitu ya. Ya. Mementingkan Sama- kepentingan sebenarnya orang sama- banyak. Ya, Nanti si betul. orang itu gimana kasihan gitu. Ya, manusia pada dasarnya tidak bisa memprediksi akibat konsekuensi. Oh ya. Ya, kalau saya pikir memang lebih ke peraturan apa? Kalau ininya peraturan dan peduli. Dan kepedulian Kenapa, kayak ini. Ya, karena peraturannya kan kita untuk menentukan KKM itu sudah ada peraturannya kan di sekolah. Kemudian nanti peraturannya kode etik guru. Kode etik guru bahwasanya saya harus memberikan nilai sesuai dengan gitu ya. Nah, ini kan
Kalau yang pertama kan melakukan demi kebaikan banyak orang. Ya, Kalau itu yang pernyataan. kedua karena menjunjung tinggi aturan atau prinsip-prinsip yang berlaku. Nah, kalau yang tiga karena ada harapan gitu kan orang lain itu bisa melakukan hal yang sama kepada kita, sugan bisi karma gitu. Melesok gitu peselengkuh. Enggak lah. Kalau yang tiga mah yang di bawah itu, itu Iya, yang tapi dokter Bapak. ini teh Kalau yang kalau tiga ngelihat itu, video teh cuman sama. itu pernyataan. Iya. Ya, jadi kalau Mau kita yang lihat mana? memang akan melakukan kalau yang ini apa namanya yang tiga pernyataan itu saya pikir melakukan demi kebaikan orang banyak gitu. Sama menjunjung tinggi prinsip-prinsip nilai yang ada dalam diri. Di satu sisi saya harus menyelamatkan semua anak untuk lulus dengan baik, di sisi lain ada aturan, ada peraturan yang harus saya taati juga gitu. Ya iya. Kalau dilihat, ya kan? Iya betul. Nah, kalau berdasarkan berpikirnya tadi, saya lebih ke berpikir peraturan, rule based thinking sama yang berbasis rasa peduli. Kalau hasil akhir nggak? Kalau hasil akhir itu kan Sebetulnya gini, kalau saya ngelihat untuk hasil akhir tadinya mau saya ajukan juga, tapi itu bukan kepada person Bruno-nya, tetapi kepada institusi Pasundan 2-nya kalau hasil akhir. Karena kan tidak mungkin tuh ada anak yang tidak lulus ujian, lulus misalnya gitu kan, itu kan ya berbicara terhadap institusi ya hasil akhir itu. Jadi ya tentang orang banyak lah intinya mah kayak gitu, agak kurang ini. Tapi kalau ke Bruno-nya saya lebih setuju betul ke Bu Puji, itu lebih kepada kita peduli kita gitu, dengan ya aturan boleh di situ, karena Bu Puji mau tidak mau ada aturan yang harus betul, yang ditaati ya tentang pemberian nilai itu. Kalau saya pikir ya, jadi kalau yang untuk hasil akhir nggak usah Pak, karena di situ kan saya sebagai guru biologi, maksudnya bukan Bruno yang dihadapkan dengan rapat pleno gitu loh. Ya betul, ya, betul. gitu. Tapi Bu Pujinya. Jadi kasusnya kasus pribadi gitu kan di mata pelajaran biologi gitu kan. Nah, anggap saja begitu kurang lebih. Iya. Ya. Jadi yang mana? Jadi berpikirnya di peraturan, yang begini ini kan di peraturan sama di itu rasa peduli terhadap anak. Oke. Salah. Untung boga pasal lekun, aduh jagoan IT na, bener. Belum itu ya, lekun juga yang 9 langkah deh. Sekaligus nih pasal lekun, 9 langkah. Tar dulu. Ini 9 langkah ya. Ya. Berarti 9 langkah ini harus dipraktekin. Betul. Karosong kene, bro. Senah sami. Grup SMA mah karedul Hari urang mah sangkuriang, belum. Coba saya tanya coba yang ini udah belum? Hari kita mah sangkuriang, Jawab dulu jujur, atau ini udah belum tugasnya? Belum. Yang ini udah belum tugasnya? Jangan tanya ke Bu Puji. Bu Puji mah pasti rajin, jangan tanya ke Bu Puji. Justru gitu, kalau Bu Puji yang rajin aja belum, apalagi Pak Asep Purita. Jangan buka itu Pak Asep. Tapi saya menang poin loh. Saya menang poin. Tagihannya cuma 1 bro kemarin. Gimana?
tagihan satu kumaha. Oh, kemarin kan ada 2 kali pengumuman Bu Epinya. 2 kali pengumuman kumaha teu ngarti. Kalem, Epon aya batur jeung Ayo saya. atur. Dia Oh, ajrut-ajrut Saya dan gitu. Udah jangan mikirin Dua-dua. tugas, kembali lagi ke masalah tadi nih. bosan Sarwa- sahayang memulai naroskeun Ari sarua ngedul mah geus ulah sambil mindah deui. Jangan tanya ke Bu Puji, jangan. Iya, janganlah tanya ke Bu Puji malah. Yeay, enggak lah. Saya yang Sama nanya aja, saya juga baru tadi. Bu Puji Aku yang teh baru mana? tadi, Yang Pak, tuh udahnya. ngisi yang itu. Nah, yang 9 kumaha yang 9 tadi? Iya, berarti kan ini langkah-langkah. Satu. Ya. Kita Satu, fokus dulu di sini. mengenali nilai-nilai, oke. Sekarang kita kenali dulu nilai-nilai yang Oke. bertentangannya. Sok, apa saja yang bertentangan dari tadi dari kasusnya Bu siapa? Bu Puji. Silahkan Apa saja Bapak-Bapak. kasus-kasus yang bertentangan? Oke, kalau mengenai nilai-nilai yang saling bertentangan, mm-mm. Nah, ini kan lebih cenderungnya ke aspek moral. Ya, bukan sekedar masalah yang berhubungan dengan sopan Ya. santun dan norma sosial. Bisa mengenali hal ini karena terlalu Aspek berlebihan. moral. Kayak tadi tuh apa saja aspek Kalau- moral yang muncul, gitu aja dulu. Aspek Mendewakan moral yang muncul apa? Kalau anaknya sopan sih Pak, sopan, Nah, sopan banget. Anaknya sopan gitu kan, anaknya baik, anaknya berprestasi. Tapi, Nah, itu betul. Ya. Betul. Anaknya berprestasi di bola kan gitu. tapi tugas tidak ngerjain gitu kan. Nah, itu. Iya betul itu kan bertentangan. Jadi Iya. sopan. Iya. Kemudian ada juga tadi itu kata Bu Puji juga tulang punggung keluarga. Kan itu juga nilai itu. Nilai moral. Nilai moral juga betul. Positif. Positifnya apa tadi? Sopan. Sopan. Mm-mm. Apalagi Bu? Baik gitu. Berprestasi, Pak. Prestasi itu Prestasi, tulang Di punggung bola. keluarga. Ya, Maksudnya baik. berprestasi di bola. tulang punggung. Dia kalau dari sikap baik, maksudnya sikap itu dia tidak Tidak macam-macam nakal. gitu ya? Enggak. Ini atlet, jadi justru kalau atlet kan kalau betul-betul dia atlet nggak mau kelihatan atletnya kan. Betul. Iya. Di kelas 10, iya di kelas 10 itu justru saya tahu karena waktu pendaftaran, jadi saya tahu kalau dia atlet, tapi di kelas dia itu tidak mau orang mengenal dia sebagai atlet, Ya. gitu. Kalau sportif dia sportif, tidak atlet aja bagaimana sikap atlet, sopan, baik, terus nggak pernah nggak pernah bertentangan. Sekarang gini aja Bu Puji, kemukakan sisi positif dari anak ini gitu aja. Ya. Sok apa aja? Ini nih. Oke. Sisi Kalau positifnya. sisi positifnya, Pinter nggak Bruno itu sebetulnya? tidak. Cerdas nggak? enggak lah, biasa-biasa. Biasa. Biasa, maksudnya dari kecerdasan dia bukan anak yang cerdas banget gitu, enggak. Dia biasa, anak-anak yang memang anak kita biasa lah, gimana ya kalau disebut kumaha we. Kalau dilihat dari awal masuk waktu kita ini ya flashback ke kelas 10, dia termasuk anak yang disiplin mengerjakan tugas. Nah, itu Kan disiplin aja disiplin. udah. Ah, disiplin bagus. Awalnya Nah. disiplin gitu. Disiplin. Iya. Karena memang dia kan dia harus bisa membagi waktu kan antara latihan sama sekolah. Nah jadi sekolah sampai jam 2:30, setelah jam 2:30 dia langsung berangkat ke lapangan bola. Pulang dari lapangan bola dia mengerjakan tugas yang diberikan pada saat itu gitu. Itu disiplin dia. Kemudian kalau dari segi sopan santun, tadi dia sopan santun, anaknya ramah. Bukan anak pendiam yang diam aja, enggak. Dia anaknya ramah. Kemudian dengan teman-temannya juga berarti sosialisasinya juga biasa, Bu. Baik gitu. Oke, yang Gitu negatifnya mungkin. sekarang? Ya. Yang negatifnya sebenarnya nggak ada kalau dari sikap mah. Itu aja tadi kendalanya. Jangan dari sikap tadi Bu, yang apa yang dia alami, misalkan tadi Nah. tugas.
tidak mengerjakan Gimana Nah, tugas, masalah tugas, Bu? tidak mengerjakan. setelah pandemi Nggak itu apa-apa. harus digarisbawahi. Ya kan ini yang Jadi bertentangan antara yang ya, awalnya dengan anaknya Kehadiran mungkin ya, Tidak kehadiran ya hadir PTM, kehadiran, tidak tidak hadir kehadiran hadir, kan. PTM, tapi kan gitu. tidak hadir Iya. PTM. Iya, Kan Tapi tadi ketika PJJ ada nggak, Bu? nggak juga kan tadi Oh, nggak ada katanya PJJ. PJJ sebelum ada kegiatan liga dia ada. iya PJJ makanya mah tidak ikut, hadir, PJJ mah ikut. makanya tidak hadir PJJ PTM kan ikut. gitu aja. Heeh. Cuman tadi karena katanya itu sinyalnya jelek di Kalimantannya. Iya, jadi gini Pak. Jadi setelah dia di sana, sebelum liga itu ya sinyalnya ada tidak gitu. Jadi disebut ada terus enggak, disebut enggak ada terus ya enggak. Nah, ditambah lagi dengan liga tadi. Kalian enggak hadir, kalau liga mah karena di bola aja dari pagi sampai sore. Inkonsistensi lah ya. Mm-mm. tapi ada upaya nggak dari Bu Puji? Bu Puji misalkan karena mungkin waktu dia tidak ada ini, ada semacam apa namanya remedial tugas atau apa itu terhadap anak tersebut atau dikasih toleransi waktu nggak gitu? Ada, kita kasih toleransi khusus untuk Bruno karena dia kan japri saya. Makanya kalau komunikasi dia jalan gitu. Dia ngomong gitu, Bu, saya mohon izin tidak mengikuti PJJ Ibu gitu. Nggak apa-apa Bruno, nanti semua materi akan saya berikan di Google Classroom. Gitu Terus? kan. Jadi dia jadi boleh mengakses melalui Google Classroom termasuk tugas-tugas. Ya, cuman karena tadi mungkin kendala sinyal, kemudian dia harus latihan bola, akhirnya ya tugas juga tidak dimasukkan. Padahal saya sudah bikin itu tidak pakai tenggang waktu lagi. Awalnya hari itu harus tidak bisa kan. Jadi akhirnya seminggu setelah itu saya set time khusus buat dia gitu. Saya Tapi set tetap time tidak seminggu. mengumpulkan, Bu. Tetap tidak mengumpulkan. Tidak mengumpulkan karena itu Oke. tadi, Pak. Masuk, Bu, Pak. Oke. Lanjut, Pak Solekun. Oke, yang kedua Pak Solekun, udah? Nah, berarti yang paling berat yang jadi dilemanya Bu Puji apa? Kenapa karena tugasnya kosong aja? Iya. Setelah PTM ini kan nggak ada sama sekali kan, Pak? Atau tidak hadir PTM-nya juga? Tidak hadiran aja kayaknya. Nggak ada. Ketidakhadiran nggak ada. Tugasnya Enggak, kalau juga nggak ada. misalkan ketidakhadiran misalkan itu menjadi penilaian juga enggak di aspek Bu Puji? Atau iya. hanya dari tugas kemudian dari ulangan, kalau itu apa namanya, ada nggak nilai, maksud saya ada nggak nilai PTMT-nya gitu, kehadiran anak di kelas itu ada nggak tertulis nilainya? Cuma kan gini Pak Asep, siswa lain kan akan menilai ketika loh kok dia kan nggak pernah ada gitu, tapi kok tetap Enggak, kan masalahnya nggak bisa dibandingkan seperti itu, Pak. Nggak bisa Bukan. dibandingkan seperti itu. Bukan. Jadi maksudnya gini, ketika ada kasus seperti itu, anak-anak lain juga akan mengerti. Tapi pola Bu Puji sebagai gurunya, oke, misalkan dia tidak hadir karena alasannya logis gitu ya, di Kalimantan ini. Cuman ada nggak upaya Bu Puji misalkan untuk menyamakan penilaian tadi ya, supaya peraturannya Pak, tidak jadi dilema gitu. Nah itu maksud kehadiran saya. kan melalui link Google Form. Iya, terus kan dampak jangka panjangnya gini Pak Asep, memang bisa jadi anak-anak merasa oh ya udah memang dia jauh gitu kan. Tapi dampak jangka panjangnya kan tadi begitu gitu. Kenapa kok itu dapat nilai dengan mudah gitu. Terus Sebenarnya poin mudahnya enggak sih Pak Solekun ya, kalau menurut saya. Jangan gini, yang jadi dilemanya Bu Puji ini. Bu Puji enggak, maksud saya gitu. Betul. Cuman gini maksud saya ingin tanya ke Bu Puji itu, apakah kehadiran itu menjadi satu bentuk penilaian di standar tadi, atau hanya tugas, misalkan kalau tugas masuk oke, nilai ada gitu kan? Itu dasar ya. Kehadiran kan melalui Google Form ya, Pak. Ya. Jadi semua anak mengakses lewat Google Form di hari yang sama.
Kalau jam oke lah, nggak apa-apa gitu. Berarti di hari yang sama. Kehadiran itu jadi dasar pertimbangan juga. untuk memberi Gitu. nilai ya. Jadi Iya. kalau saya ngelihat Pak Asep, Ada nilai disiplin kan, disiplin waktu di situ dia. Enggak, maksudnya gini Bu, larinya kan ada pengetahuan, ada keterampilan. Nah ini logika berpikir saya itu kan bisa kalau misalkan kedisiplinan dari sikap misalkan seperti apa. Cuman kan ini kasusnya berbeda lah Bu, istilahnya kasusnya kan berbeda. Nggak mungkin anak itu harus hadir PTMT karena kasus tadi yang diceritakan oleh Bu Puji. Jadi tidak bicara dia narasi anak diberi kemudahan gitu. Enggak, tapi logika jalannya itu kalau saya berpikirnya ketika misalkan anak mengumpulkan tugas itu ya. udah hadir. Iya. Udah saya anggap hadir gitu. Itu maksud saya. Tapi kan tugasnya nggak ngerjain, Pak Asep. Iya, makanya Nggak saya ngerjain. tanya ke Bu Puji itu ketika kalau misalkan tugasnya sama sekali nggak mengerjakan, nah itu kan jadi dilema juga gitu kan maksudnya ke sana. Nah itu, iya. Itu tadi kondisinya seperti itu, Pak. Iya. Kondisinya memang dia ya hampir tidak mengumpulkan tugas selama semester ini gitu. Kalau itu saya paham. Gitu. Kalau itu saya paham. Terus nggak ada kabar lagi, ngabarin nggak gitu ya? Kan tadi sopan katanya. Ada tadi sempat katanya gitu kan ngobrol. tempat kalau di awal waktu yang di semester awal. 5 itu ada. Ya di awal. Nah, kan semester setelah mau ujian nasional nih, ini kan real ya. Dan sekolah ya. Mau ujian sekolah dia ngechat saya. Ngechat saya. Selamat malam, Bu. Karena memang agamanya beda. Saya mohon maaf lahir dan batin. Udah. Dijawab. Saya jawabnya apa? Saya jawabnya selamat malam Bruno. Maaf lahir batin juga ya. Udah gitu aja. Enggak. Ya enggak. Ya, itu mah memang Dia nggak nanya. Itu kesempatan Ibu kan bisa Dia- komunikasi itu. enggak, itu sebetulnya Brunonya merasa bersalah. Ya, udah kelihatan. Dan juga batin gitu. Jadi makanya kita mau Itu Iya. fungsi coachingnya Bu. lahir batin dijawab sama gurunya, ya mohon maaf lahir batin juga. Udah kelar masalah. Jadi nggak Terus terang kalau dia ketujuan menanyakan, awalnya. Enggak, kalau dia nanya nih, Bu, bagaimana tugas saya gitu. Sebagai guru ya saya tidak akan memberikan, maksudnya jangan saya dulu dong. Kalau dia maaf lahir batin berarti dia tahu posisi Gengsi kan. ya. Nah, bukan. Maksudnya dia kan kalau minta maaf lahir batin berarti dia punya kesadaran penuh Ya, betul. terhadap apa yang dia lakukan selama ini. Nah, maunya kita makan, Bu, bagaimana dengan tugas saya? Apakah tugas saya masih bisa dipenuhi? Nah, oke. Padahal tugas itu semua ada di Google Classroom kan, Oke, gitu. Enggak, Gitu. itu final ya Bu ya. Sebelumnya nih, setelah misalkan beberapa tugas diberikan, tidak ada komunikasi sama sekali Bu. Kalau Sebelum ke saya final. tidak. Oh enggak. Misalnya ya Kalau itu ke di bulan Februarinya misalnya di Maretnya gitu. Jadi blank aja 3 bulan itu. Ya, dia memang sempat lost. Kita sempat lost kontak semua nih, termasuk wali kelasnya di PTMT itu. Nah, Jadi kita nyari. Pak Ekun itu bisa yang di 9 langkah itu ketika disebutkan kita kalau nggak salah ada fakta kan ya? Ya, ada fakta. misalnya Ada fakta Bu. Nah, fakta itu bisa disebutkan. Fakta menyebutkan bahwa ya lost kontak selama 3 bulan itu gitu, sehingga memang Ya, betul Dan nomor poin 3 Bu. Ya, Ada Bu Puji fakta-fakta yang betul-betul relevan dilema dengan banget. situasi ini. Betul-betul dilema banget, betul ini Bu Ya. Puji bakalan bingung banget karena faktanya memang anak Lost selama proses itu tidak ada. Betul. Iya. Tapi fakta yang lain juga disebutkan boleh, fakta yang lain di situ pada Fakta akhir yang lain itu. Nah, Yang ada nomor yang dua- tadi, ada nomor komunikasi tadi. Nomor 2 udah saya tulisin nih. Ada yang Ya. nggak terlibat nggak di sini Bu Puji? Ya, guru mata pelajaran yang lain, orang tua, iya, kepala sekolah, udah guru BK. Oh, guru BK. Ya. Nah, ini Bu ada Puji, kesiswaan, Bu Puji, Pak. ada sama proses kesiswaan. ini nggak Bu Puji? Belum ya kayaknya ya, memverifikasi itu belum ya? Atau lagi proses verifikasi? verifikasi nilai belum. Ya, kan? maksudnya kan belum, sebelum belum. naik ke pleno itu Belum. biasanya ada proses Belum, verifikasi dulu. Belum. Minggu depan. Oh, minggu depan. kami. Oke. Berarti sementara nilai rapotnya itu masih pada belum ngisi ya? Belum mengisi ya? Belum Belum. Belum compete ya? pengetahuan guru yang lain. Belum Belum. complete ya?
Nah, makanya ini kebetulan ada cerita begini. Jadi sekalian saya ungkapkan. Terus fakta-fakta yang lain, kami lost contact ya selama 3 bulan itu. Kemudian di antara Januari sampai pada saat dia nggak ada lah gitu, itu wali kelas mencari di asrama Kalimantan. Home visit ke sana. Iya, home visit ke sana. Karena dapat kabar kan di asrama Persib nggak ada. Ya, oke. Karena dia katanya pulang. Itu fakta kan, fakta Ya. yang relevan dalam situasi ini. Masukkan Pak Awalnya Salekun, melakukan home visit Pak Salekun. Kemudian Asrama. kami setelah dari asrama Kalimantan, dari asrama Persib, kata asrama Persib, Bu, di asrama Kalimantan coba gitu. Kita nyarilah ke sana. Nah, di sana juga nggak dapat. Ya, Akhirnya oke. balik lagi ke pelatih. Kami cari klub yang di Kalimantan. Klub yang mensponsori dia. Oke. Itu fakta-fakta yang relevannya. Terus ketemu Berita. ketika home visit itu ketemu info Ya, kontak beritanya betul. nggak atau berita nggak? Dari mana gitu ini? Ya itu jadi dari kami awalnya di asrama Persib, cenah di asrama Kalimantan Bu, coba. Udah di asrama Kalimantan nggak dapet juga kan nomor kontaknya. Kami disuruh balik lagi ke Persib. Ini mah akhirnya kami berpikir, ya budak nggak mungkin nggak ada, pasti kan ada. Akhirnya ketemulah sponsorship yang dari Kalimantan itu. Kami menghubungilah sponsorshipnya yang ada di Kalimantan. Terus? Baru kontak sama pelatihnya yang di Kalimantan. Terus? Baru dapat tuh. Oh iya Bu, kemarin karena Liga Suratin Cup, jadi nggak ada. Memang anaknya ada di sini gitu. Anaknya ada di Kalimantan gitu. Ada di Kalimantan. Terus baru dapat nomor kontak dia, tapi ya itu kendala sinyal. Jadi nelpon itu memang butuh perjuangan wali kelas. Iya, paham. Wali kelas butuh perjuangan. Di Berau ya. Berau ya. Memang kalau Kepulauan Berau. ini nih, kalau di sini kan? Iya, Berau. Ya. Iya. Ya, kalau daerah sini memang susah internet nih kecil. Iya, Berau. Sini, Tanjung Selor sini. Ya. Nah, kan itu juga bisa jadi kalau dia pertimbangan. posisinya daerah sini nih. Kalau dia posisinya daerah sini. Iya, deket hutan. Dia memang deket hutan katanya. Deket hutan rotan kata dia. Perjalanannya dari sini ke sini tuh bisa berhari-hari, Pak. Ya. Pahamlah Kalimantan mah. Bu Puji, itu bisa jadi sebuah pertimbangan bahwa dia itu memang nggak bohong kalau dia itu susah itu gitu. Mungkin bisa jadi tidak kontak itu karena memang kesulitan sinyal. Bisa dijadikan di sebuah pertimbangan di fakta bahwa di fakta juga sinyal betul. Harus ada kayak gitu. Jadi kita melihat dari sisi dianya. Oke, bagus tuh Bu. Ya. Oke, Pak Salekun. Sudah dihubungi, sudah dicari, sudah di home visit ya tadi ya? Di home visit ya. Di home visitnya ke asrama. Ke asrama Persib. Asrama Kalimantan. Asrama Persib sama asrama Kalimantan yang dibangun. Tadi udah di atas tuh. Oke, ada lagi? Sementara udah ya ke poin 4 dulu ya Bu Puji ya. Poin 4 Pak Salekun. Poin 4 itu tentang pengujian benar salah. Nah, ini mana Lisa berarti? Ujinya banyak kan. Benar salah teh. Uji legal. Wah, gila Yang nggak ada Puji Astuti di situ. Wow, banyak banget uji. Banyak banget. Kayak uji emisi segala. Uji emisi. Intrusi juga teh emisi. Intuisi Bapak mah. 5 ada. Pertama uji legal. Ada 5. Ada pelanggaran hukum nggak yang dilakukan oleh Bruno? Ada. Apa? Ya itu dia tidak hadir itu kan pelanggaran aturan. Maksudnya hukum di sini kan bukan melihat dari hukum negara, itu kan hukum sekolah. Bujukan moral. Ya tidak mengerjakan tugas kan moralnya tidak baik gitu kan.
Heeh. Tapi di satu sisi maksudnya gini, kita terlepas dari alasannya dia kenapa gitu, tidak melakukan itu gitu atau tidak mengerjakan tugas gitu. Tapi Iya. dengan tidak mengerjakan tugas itu benar apa salah gitu. Sesuai dengan aturan gitu. Nanti kan dibahasnya di pengujian di nomor 5 nanti pasti pengambilan keputusannya nomor 5, nomor 6. Jadi ini mah cuma mendeteksi ini salah nggak gitu. Silakan Bapak-bapak menganalisa. Enggak, maksud saya ini kalau uji legal ya secara aturan tadi kata Bu Rita, dia emang secara aturan tidak mematuhi gitu ya. Melanggar. Hah? Udah selesai? Cuman kalau menurut saya ini sebenarnya kalau secara real iya sih tidak mematuhi aturan sekolah kan karena tidak PTMT. Iya, maksudnya itu dulu yang dibahas. Oh gitu. Iya, jadi dia benar apa salah? Misalkan tidak mengikuti. Ya salah. Kalau di ini kan salah gitu. Berarti udah salah. Nanti kita uji regulasinya gitu. Regulasinya benar nggak gitu. Sesuai regulasi ternyata oh iya dia salah juga. Salah. Secara intuisi dia benar apa salah gitu kan. Intuisi itu perasaan. Nah, secara perasaan oh benar. Secara perasaan mah benar dia nggak salah gitu. Benar. Secara uji publikasi cek di internet oh bener mapnya tidak ada. Oh iya. Jadi dia benar. Tuh. Uji panutan. Uji panutan. Salah. Uji panutan itu membayangkan apa yang dilakukan oleh seseorang. Mohon maaf Bapak Ibu waktunya sudah habis. Lagi asik Ibu. Ke room besar Bu. Kita ke room besar lagi, ini di off dulu gitu? Iya. Paling nanti dilanjutkan lah, kita ke room besar lagi diskusinya ya. Ini udah tergambar Pak Solekun ya, tinggal dilanjutkan lagi, tinggal sedikit lagi sebenarnya ya. Ya. Yang penting udah kebayang mau seperti apa. Ya. Nah, jadi nanti tinggal Bu Puji memasukkan narasi lebih jelas. Nah, nanti kita ngasih di Google Doc-nya dikirim linknya lah. Nanti sama saya dimasukin poin-poinnya dulu aja ya. Ya, oke. Nomor 5, ya. nomor 6 gitu ya. Oke. Ya, siap. Oke. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.